Tapi memang bangkrut itu biasanya muncul. Biasanya ya, tidak selamanya, karena rugi terus menerus, tapi tidak selama seperti itu. Jadi kalau kondisi bangkrut itu kalau dalam bisnis adalah kondisi di mana Anda sudah tidak punya uang kas lagi untuk menjalankan bisnis. Kalian tahu, sedikit perusahaan dunia ini yang utangnya nol itu adalah RIM atau BlackBerry, dulu RIM ya, sekarang BlackBerry ya. RIM atau BlackBerry sekarang itu utangnya nol. Utangnya nggak punya utang sama sekali, nol rupiah. Oh, semua perusahaan itu punya utang, semua negara itu punya utang. Kalian tahu berapa kas uang tunai yang dia miliki? Tahu? Sekitar 350 triliun uang kas yang dia miliki. Jadi kalau dia rugi 10 triliun, ala cincai lah, banyak uang gua 350 triliun lagi gitu kan. Begitu. Makanya dia masih bisa bertahan. Tapi ya jangan dibiarkan terus menerus ya, lama-lama habis juga kan ketinggian airnya ya. Ya. Gitu. Saya juga heran gitu kan, kenapa kok BlackBerry masih bisa bertahan gitu terus. Secara informasinya dan laporan keuangannya kan. Ya memang perusahaannya dulu sangat karena sangat profitable ya, number of market share, sehingga nomor satu menguasai smartphone, sehingga yang dia nantinya bisa naik. Berarti tingkat tabung ini. Kembali ke sini ya. Ya. Dari analogi tadi, saya ingin menggambarkan ya, bahwa laporan keuangan itu persis sebenarnya kalian bisa menganalogikannya dengan bank mandiri. Di bank mandiri ini kan ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan ya, bisa kita lihat beberapa variabel ya. Saya pakai istilah ilmiah, nggak apa ya, beberapa variabel. Nah, kami semua kan. Pertama variabel ketinggian air, itu kan mesti kita tahu ya, benar nggak? Kalau ketinggian air. Kedua variabel selisih antara uang masuk dan keluar. Paham? Ya, laporan keuangan sebenarnya melapor ke itu juga. Cuman air jadi ganti uang. Ya. Laporan bak mandi Pak gitu kan. Laporan bak mandi gitu kan. Berapa ketinggian air gitu kan gitu. Berapa ketinggian air Katumpala? Tahu Katumpala yang biasa kalau Jakarta udah musim hujan kan pasti itu ketinggian air Katumpala sekian sentimeter. Wah, bahaya begitu kan. Kan laporan ketinggian air ya. Iya enggak? Berapa curah hujan, nah, itu apa? Maksud ya kan? Berapa debit yang bisa lari ke laut, ya? Seperti gitu kan? Itu persis sama, itu namanya sistem. Mau sistem seperti apa aja seperti begitu. Ya, kalau pernah belajar sistem ya, saya nggak tahu anak IT belajar sistem nggak? Kalau saya dulu di chemical engineering, saya belajar sistem gitu. Sistem itu semua mulai dari pergerakan planet, makro mikro semua sistem gitu. Dulu dari kimia tuh agak aneh-aneh, saya juga ada bingung untuk belajarnya gitu. Jadi aplikasinya banyak ya, pensi buat beda, nah dari kimia semuanya kan ujiannya yang aneh gitu kadang. Ketika kalian mengatur uang, ya ganti air dengan kata uang, yang ternyata tuh ada dua sebenarnya. Berapa jumlah uang atau berapa kaya Anda sekarang? Ya, berapa kaya Anda sekarang? Itu pertama yang kalian atur. Kedua, apa tadi selisih maksud dan kebanyakan orang hanya mengatur selisih uang masuk dan keluar. Tapi saya tanya seberapa kaya Anda, mana lawan saya? Oh, nggak ada di lawan saya. Ya ini seperti gini ya, mana tadi uang. Saya udah ngomong enggak, melenceng enggak? Ingetin lagi. Uang sama juga. Yang kalian atur pertama adalah seberapa kaya kalian. Kedua adalah selisih uang masuk dan keluar. Oh, belum yang punya bisnis apa tadi? Jangan tembak lagi lah, pasti kan. Udah saya paksa datang di sini dari tanyain dari kapok tadi. Ya udah Mas Jarvis deh, Mas Toto. Mas nggak suka angka Mas, tahu berapa uang yang masuk ke perusahaan Mas? Taruh setiap bulan, tahu lah ya. Bayang ya, kan sudah pasti udah mendarat kan, bukan tipe elepan kan. Tahu berapa uang yang keluar setiap bulannya? Ya untuk gaji ini, atau mungkin bayar karyawan, kebayang ya.
Kalau seberapa kaya Mas Toto tahu? Sekarang? Ditabungin aja. Hah? Ditabungin. Ya, Ya, tahu. tahu. Ya di tabungan tahu gitu. Berapa miliar? Mas Toto tahu seberapa kaya dia dari uang yang ada di tabungan. Tapi pertanyaannya, apakah kaya itu hanya uang? Ya. Ini punya Mas atau pinjam? Nah, ini kaya bukan? Hah? Ada nilainya? Ada ya? Ini kaya. Namanya peralatan kan? Ya kan peralatan kan gadget gitu ya. Punya kantor? Di Bali ya punya kantor kan? Kantornya numpang atau nyewa? Nyewa kan? Taruhlah 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 2 tahun ya. Pokoknya bayar nyewanya. Kayaan bukan? Ya kaya. Saya punya hak untuk menempati rumah ini. Dalam 3 tahun ini udah saya bayar kok. Boleh nggak punya promosi saya? Nggak boleh. Ya nggak boleh, enak aja. Nggak boleh. Kalau kita sudah ngotot tuh nggak boleh. Kita diusir tuh nggak boleh. Saya sudah bayar. Sudah seperti rumah saya. Itu kekayaan. Ini kekayaan itu ada banyak, bukan hanya uang. Uang itu sebetulnya namanya kalau dalam bisnis sebetulnya namanya cash. Itu namanya kas. Selain kas, ada namanya piutang. Tahu piutang? Piutang itu kalau ada orang beli ke kita, tidak belum bayar gitu. Nanti kita akan lihat jenis-jenisnya. Kebanyakan orang bisnis itu hanya tahu berapa uang masuk, berapa uang keluar. Dia lupa kekayaan dia itu berapa. Sehingga ketika saya ditanya tahun depan Anda lebih kaya atau lebih miskin, agak susah menjawabnya kira-kira. Ya, dengan kalian menerapkan ilmu akunting yang benar, itu bisa kita kalkulkan manfaatnya banyak sekali. Uang masuk, uang keluar, ya dalam laporan keuangan itu ditulis, dibuat laporannya seperti namanya laporan laba rugi dan laporan arus kas. Ya, berisi antara tadi air masuk dan air ke dalam laporan keuangan ditulisnya dalam laporan laba rugi dan laporan arus. Sedangkan ketinggian air tadi ya, ketinggian air tadi itu namanya dalam neraca. Istilahnya ya istilah keuangan neraca adalah laporan perubahan modal. Neraca itu apa sih? Saya akan jelaskan. Biar kalian bisa memahami laporan keuangan itu kenapa harus seperti begitu ya, sebenarnya dari bank air ini gitu yang buat juga gitu. Dari bank air ini ya dapat inspirasinya. Oke. Nah, ini saya ambil dari karena saya bingung begitu kan, bukan aku bingung, belajar waktu sekian jam coba saya cari artikel yang berhubungan dengan dunia digital. Ini yang menulis adalah Jeff Simon ya, CEO-nya FastPay, dia perusahaan IT juga, digital juga di Amerika. Fokusnya di financing company, focusing in digital business. Dia minjemin perusahaan ya, tapi bukan venture capital. Venture capital kan maksudnya ke modal, dia maksudnya ke utang. Dia menulis artikel di VentureBeat ya, dia tentang 7 financial term yang Anda harus tahu, yang serius entrepreneur harus tahu. Kenapa harus tahu? Kalau Anda tidak tahu, paling tidak di tim Anda harus ada yang tahu gitu loh. Tidak perlu semua harus tahu, paling nggak tim. Saya ngomong tim ya, di tim Anda gitu. Tim Anda bisa di 3-4 orang, 5 sampai agak tim 12 orang gitu ya. Paling tidak harus ada yang tahu, harus ada yang memikirkan masalah keuangan. Ketika Anda loss di sana, maka Anda kehilangan potensi strategi finansial. Itu pertama. Kedua, Anda kehilangan fokus pada struktur biaya. Itu dia tulis apa 7 financial term apa aja ya. Nah, ini bahasa-bahasa yang sering dipakai ya, bahasa-bahasa yang sering dipakai di dalam itu supaya kalian ketika bergaul kalian tahu gaul dalam dunia bisnis itu ya, apakah sama investor, kalian tahu istilah-istilah keuangan. Ada 7 istilah yang penting kalian ketahui. Pertama itu bottom line ya. Ini sering kalian dengar tidak? Ini mempengaruhi bottom line tidak? Itu apa hal yang bottom line gitu ya. Bottom line itu apa sih? Bottom itu apa sih? Dasar ya, garis paling dasar ya. Bottom line itu sebenarnya adalah maksudnya itu profit
ya. Cuman kenapa orang sering disebut bottom line? Karena posisi profit bersih itu letaknya dalam laporan laba rugi itu paling bawah posisinya. Ya. Jadi kalau kalian ada dengar istilah bottom line itu jangan bingung apaan sih bottom line gitu kan? Jangan kayak orang solah gitu kan? Lagi rapat sama investor ini bottom line-nya bisa berapa? Aneh. Kan nggak lucu kan gitu kan? Ya bener kan? Ya lagi sama investor dia lagi ngomong nih kan, lagi nyari dana. Bottom line-nya bisa berapa Pak? Gitu kan? Apaan bottom line? Ya, bottom line itu profit bersih. Dia nanya emang perusahaan ada profitnya bisa berapa? Ya. Berikutnya itu gross margin. Sore ada kurang rapi, ini bahannya baru saya buat tadi malam jam 11 12 malam. Ya, gross margin itu adalah persentase yang Anda dapatkan, perusahaan Anda dapatkan dari penjualan Anda setelah dipotong biaya-biaya untuk memproduksi jasa itu tadi. Ya, itu nanti kita akan lihat di variable cost dan fixed cost ya. Variable, apa bedanya variable dan fixed? Paham ya gross margin ya? Kalau ada orang tanya ngomong gross margin itu apa? Nah, oke. Nah ini fixed cost dan variable cost. Ya. Dalam kalian ketika menjalankan suatu bisnis, ini penting untuk kalian pahami mana sifatnya fix, mana sifatnya variabel. Itu hanya perilaku biaya, ya, cost behavior. Ya. Jadi behavior itu ada banyak. Cost behavior. Fix itu adalah biaya yang nilainya tetap, dia tidak mengikuti naik turunnya penjualan atau pendapatan kalian. Salah satu keberhasilan kalian mengatur cash flow itu adalah kalian bisa mendeteksi mana biaya-biaya fix dalam perusahaan kalian, mana biaya-biaya variabel dalam perusahaan kalian. Penting sekali. Kenapa? Karena yang membuat usaha itu bangkrut itu adalah biaya fix. Jadi salah satu seni berbisnis ya sebenarnya ya adalah sebanyak mungkin menjadikan semuanya menjadi variable cost. Paham? Sebanyak mungkin menjadikan semuanya variable cost. Kenapa? Karena itu dia berubah ya. Omsetnya besar, ya costnya jadi besar. Omsetnya kecil, ikut turun dia. Tapi kalau fix, itu yang buat orang ya. Tapi pada kenyataannya memang tidak mungkin semuanya. Contohnya kayak sewa rumah gitu kan, sewa kantor tidak mungkin jadi variabel ya. Kecuali mau apa ya? Belum pernah saya menemukan sewa kantor jadi variabel, belum pernah.